Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus sekali lagi sama-sama. Ku kan berdiri tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Kami kan berdiri. Oh, oh.
lupakan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau kekuatan kami untuk kami bertahan Tuhan. Menghadapi dunia Tuhan yang semakin gelap ini Tuhan. Biar kami bangkit jadi teranglah. Bahkan memasuki tahun penuaian. Kami menjadi penuai-penuainya Tuhan. Terima kasih. Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan tempat ini Tuhan. Bahkan keluarga yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Seluruh harta dengan kami Tuhan. Semua aman dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang bergerak bebas pada pagi siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Biar benih kebenaran firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roy untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Senang bisa ketemu lagi terakhir di acara anniversary tahun kemarin ya. Kita ketemu ya. Puji Tuhan. Dan hari ini Ibu Gembala, Ibu Emelda nggak kebetulan tadi pagi melayani juga di tempat kami di GBI Point Lebak Bulus saudara. Saya baru ngeh jadwal saya ada di hari ini. Wah berarti kita tuker mimbar gitu ya. Oke. Terima kasih juga buat tim PPW hari ini. Tepuk tangan dong buat tim PPW yang keren. Wah, thank you. Oke, hari ini siap belajar? Halo, saya nggak mau khotbahin Bapak Ibu. Kita semua sama-sama belajar. Katakan belajar. Karena tugas seorang murid adalah ngapain? Belajar. Yang siap belajar, siapin catatannya dong. Halo, siap belajar, siapin catatan. Karena manusia cenderung banyak lupa. Khotbah minggu lalu apa saudara? Tentang doa. Betul ya? Oh lebih tahu saya sih saudara ya. Halo. Yuk kita catat. Setelah catat jangan lupa kita renungkan sampai rumah. Ya kan? Karena kan ada lagunya kan ya. Kurenungkan firman-Mu ya. Betul ya? Lalu setelah direnungkan, jangan lupa dilakukan. Jangan cuma diapain? Direnungkan terus. Tapi setelah dilakukan, jangan lupa disaksikan saudara. Ya siap belajar ya, yuk. Hari ini tema khotbahnya adalah His love for everyone. Bahwa kasih Tuhan buat semua orang, bukan hanya buat orang Kristen saudara. Saya tahu hari-hari ini semangat untuk menuntaskan amanat agung saudara. Oke, boleh next. Nah, saudara tujuan kekristenan adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, betul ya? Anda gini, waktu Anda semakin serupa sama Tuhan, seharusnya pikiran isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan itu menjadi pikiran isi hati dan kehendaknya kita juga, betul? Nah saya percaya hari-hari ini pikiran isi hatinya Tuhan adalah amanat agung saudara. Saya percaya great concern of Jesus hari ini adalah great commission. Kita tuntaskan amanat agung saudara. Hari ini yuk kita berefleksi diri. Hari-hari ini kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita punya belas kasihan buat jiwa-jiwa saudara. Seringkali saudara, kita bilang begini, ajak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya mau ajak jiwa-jiwa, betul ya?
Tapi sebelum Anda ajak jiwa-jiwa ke dalam gereja, Anda yang perlu bawa kasih Kristus ke jiwa-jiwa saudara. Anda tidak mungkin bisa bawa jiwa dalam gereja ke dalam Tuhan dengan kekuatan Anda sendiri. No, harus dimulai dari Anda yang membawa kasih dan kuasa Tuhan kepada jiwa-jiwa saudara. Makanya kita harus declare dan display kasih Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Declare artinya apa? Kita memberitakan, kita mengajarkan tentang kasih dan kuasa Tuhan, tentang keselamatan daripada Tuhan. Tapi jangan lupa kita perlu mendisplay hidup kita, hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan saudara. Dua-duanya harus bersamaan. Siap declare dan display kasih Tuhan saudara? Amin. Yuk kita bawa kasih Tuhan ini kepada jiwa-jiwa saudara. Dan untuk melaksanakan Great Commission menuntaskan amanat agung. Pak Niko gongkan tahun 2033 visi besar kita gereja-gereja. Bahkan kita bergandengan tangan yuk tuntaskan amanat agung. Tapi dasarnya adalah Great Commandment. Apa Great Commandment? Perintah agung. Saudara tanpa adanya perintah agung yaitu tentang kasih. Saudara nggak mungkin bisa bergerak untuk memenangkan jiwa saudara. Anda harus punya kasih supaya Anda peduli dan punya belas kasihan sama jiwa-jiwa. Gitu ya. Coba next. Great Commandment itu apa sih? Dalam Matius 22. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara untuk menuntaskan amanat agung, Anda perlu namanya kasih Tuhan. Anda gak mungkin bisa peduli dengan kasih dengan tetanggamu, dengan keluargamu yang belum selamat kalau Anda gak punya yang namanya kasih. Anda akan berpikir EGP lah emang gue pikirin. Gak pedulilah. Tapi waktu Anda punya kasih saudara, saya percaya ini yang melandasi kita bergerak tuntaskan amanat agung saudara. Nah hari ini kita mau banyak belajar saudara tentang yang namanya kasih Tuhan. Dan ternyata kasih Tuhan ini untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saudara. Kasih merupakan dasar dari kekristenan. Kalau kita ekstrak Alkitab kita peres isinya itu kasih Tuhan saudara tentang kepada kita. Saudara tahu Alkitab itu ditulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Berapa lama ditulis saudara? Ada yang tahu? Kurang lebih 1600 tahun saudara. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu hingga menjadi sebuah Alkitab kurang lebih 1600 tahun saudara. Lama atau sebentar? Lama. Bahkan setiap penulisnya tidak saling janjian. Musa gak janjian sama Daud, itu zamannya beda beratusan tahun. Bahkan Daud juga gak janjian dengan Salomo, gak ada kata janjian. Masuk ke dalam perjanjian baru. Gak ada tuh, mereka gak kenal dengan namanya rasul-rasul. Mereka gak saling janjian, mereka gak punya handphone, betul ya? Kalau kita mungkin nih hari ini coba Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu semua pulang tulis cerita. Kira-kira punya intisari yang sama gak? Halo? Mungkin ada yang cerita keluarga, ada yang cerita wah pengalamannya, pacarannya, wah macam-macam betul ya? Beda-beda dikumpulkan yuk minggu depan Bapak Ibu kumpulkan cerita Ibu, Bapak Ibu semua. Isinya beda-beda betul ya? Tapi Alkitab ditulis 1600 tahun dengan penulis yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda. Mereka punya benang merah yang sama, yaitu tentang kasih Yesus. Wow gak buat Alkitab saudara? Katakan wow. Saudara ini gak saling kenal, gak janjian 1600 tahun. Kok punya benang merah yang sama, yaitu tentang kasih Tuhan saudara. Kok bisa? Saya percaya setiap penulis diilhami sama Roh Kudus. Amin. Makanya Alkitab kita dibaca.
Ini luar biasa saudara, bukan hanya sekedar ditulis tapi punya kuasa. Siapa yang baca Alkitab setiap hari saudara? Haleluya, masih banyak yang belum? Yuk mulai baca Alkitab. Ya, ini luar biasa karya Roh Kudus saudara ya. Oke. Next. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah bukan hanya dia bagian dari kasih, dia punya kasih, tapi dialah kasih itu saudara. Gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu saudara. Menurut saudara, Tuhan bisa gak melakukan semua hal? Tuhan bisa gak melakukan semua hal? Halo? Bagi saya gak bisa saudara. Waduh Pak Pendeta, ajaran apa lagi nih? Saya tanya dulu, bagi yang bilang bisa, Tuhan bisa gak melakukan kejahatan? Halo? Gak bisa kan? Tuhan bisa berbuat dosa? Gak bisa. Tuhan bisa berbohong? Bisa. Jadi Tuhan bisa gak melakukan semua hal? Halo? Hah? Halo? Bingung. Segini, Tuhan bisa melakukan semua hal jika tidak bertentangan dengan sifat dan karakternya dia. Halo? Amin. Waktu dia bilang aku adalah kasih, artinya dia gak bisa membenci. Waktu dia bilang aku baik, dia gak bisa berbuat jahat. Waktu dia bilang aku adil, dia gak bisa berbuat curang. Makanya kita harus punya pemahaman yang utuh tentang Tuhan. Supaya cara Anda bertindak juga benar. Kalau Anda memahami Tuhan bisa semua hal dan bertentangan dengan sifatnya. Waktu Anda mengalami masalah, Anda bisa bilang begini, Tuhan jahat. Tuhan gak adil, saya udah perpuluhan, saya udah pelayanan, tapi kok kenapa Tuhan timpakan masalah ini? Tuhan gak adil. Anda bisa berpikiran seperti itu. Tapi waktu Anda punya pemahaman yang utuh tentang Tuhan, Tuhan bisa melakukan semua hal jika tidak bertentangan dengan sifat dan karakternya dia. Anda dalam masalah Anda tetap akan bilang gini, Tuhan tetap baik. Tuhan gak pernah berbuat curang sama saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Amin. Nah hari ini kita mau belajar adalah tentang Allah yang adalah kasih saudara. Saya percaya setiap perbuatan Tuhan didasari oleh kasih-Nya. Baik kedaulatannya saudara, baik apalagi keadilan dan kebenarannya. Semua didasari oleh yang namanya kasih. Gitu ya. Nah waktu Allah adalah kasih saudara. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam dan Hawa ada, apakah Allah tetap kasih? Halo? Halo? Saudara percaya bahwa Allah itu kekal? Amin. Artinya sebelum dunia ada, dia sudah ada, betul? Waktu dia bilang gini, aku adalah kasih, Allah adalah kasih. Artinya dulu sebelum kekekalan, sebelum dunia ada, dalam kekekalan Allah tetap kasih gak? Iya, jangan ragu-ragu dong. Allah tetap kasih dalam kekekalan? Pertanyaannya begini, sebelum ada dunia, sebelum ada manusia, Allah mengasihi siapa? Namanya kasih perlu ada apa? Yang menerima yang dikasih tepat. Harus ada pemberi dan penerima kasih, itu kasih. Anda gak bisa belum Anda pengasih kalau gak ada yang menerima kasih. Pertanyaannya kembali, sebelum manusia ada, Allah mengasihi siapa? Dunia belum ada, masih kosong dalam kekekalan. Kalau Allah perlu objek ciptaan yang menopang dirinya, artinya Allah gak sempurna saudara. Saudara percaya Allah sempurna? Kasihnya sempurna? Artinya sebelum ada manusia, dia tetap kasih. Enggak perlu ditopang sama objek ciptaan saudara. Nah kembali lagi, siapa yang dikasih Allah? Kita baca yuk dalam, jangan bingung saudara. Yohanes 17 ayat 24. Saya bacain ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah
mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita percaya Allah kita bukan Allah yang tunggal, tetapi Allah Tritunggal. Halo? Bukan berarti Allah kita 3, tapi satu hakikat Allah punya 3 pribadi. Sebelum ada manusia, Tuhan saling mengasihi gak? Yes, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal ini saling mengasihi dalam satu kesatuan. Kalau mereka kepercayaan lain yang percaya hanya percaya Allah satu tunggal, mengasihi siapa saudara? Enggak masuk pikiran, enggak logis. Tapi Allah kita Allah Tritunggal, waktu dia bilang Allah adalah kasih, iya betul saudara. Karena 3 pribadi ini saling mengasihi dalam satu kesatuan. Tepuk tangan dulu dong buat Allah Tritunggal. Nah saudara, kasih ini sempurna, betul ya? Enggak perlu ada ciptaan, saudara. Saya percaya kasih ini enggak pernah berubah, setuju ya? Kasih Tuhan enggak pernah berubah. Artinya gini, waktu Anda pelayanan, Anda berdoa, nambah kasih Tuhan enggak buat saudara? Hah? Enggak. Kalau dia nambah mengasihi saudara waktu Anda pelayan, artinya berubah dong kasih Tuhan. Betul ya? Enggak berubah. Kasih Tuhan tetap. Begitu juga ketika Anda gagal, kasih Tuhan tidak pernah berubah buat saudara. Dia tetap mengasihimu saudara. Amin. Mungkin hari ini ada yang, Pak saya gagal, saya jatuh dalam doa. Saya mau bilang begini, selagi Anda masih hidup, kasih Tuhan tetap sama buat saudara. Gitu ya. Terus Pak kalau kita pelayanan terus gimana dong Pak? Kita berdoa, kita puasa. Saudara kitalah yang bertumbuh dalam kasihnya Tuhan saudara. Amin. Kita yang berubah semakin hari kok gue semakin cinta sama Tuhan. Semakin hari saya sayang, saya semakin mengasihi Tuhan. Kita yang bertumbuh. Yo yang belum pelayanan saudara. Yang belum baca Alkitab, baca Alkitab. Yang belum pernah doa puasa. Itu akan menumbuhkan kasih kita sama dia. Lalu masuk pertanyaan selanjutnya saudara. Kalau Tuhan sebenarnya enggak butuh manusia ditopang, betul ya? Kenapa dia ciptain manusia juga? Sebenarnya dia enggak butuh ditopang ya, dia udah sempurna, betul ya adik-adik ya? Tapi pertanyaannya karena gini, kenapa toh dia ciptain manusia? Untuk menyembah dia dan memuji dia? Pertanyaannya kalau hanya itu pertanyaannya, apakah dia Allah yang haus akan pujian? Apakah dia Allah yang gila akan penyembahan atau dihormati? So alasannya apa dia ciptain kita? Hanya satu saudara. Kasih. Saudara, manusia ada hanya satu alasannya. Karena kasih. Saudara pernah gak melakukan segala sesuatu alasannya gak ada yang lain. Cuman karena sayang, cinta dan kasih. Ibaratnya saudara hari ini. Ibu-ibu yang pernah hamil atau yang pernah punya anak hamil, merasakan hamil, boleh angkat tangan? Wah ada beberapa ya. Saya mau nanya, waktu ibu-ibu hamil enak gak rasanya? Hah? Gak enak betul ya? Saya lihat istri saya aja, aduh menderita. Itu jalan bisa lari ibu? Nggak bisa. Mungkin kalau dikejar anjing pasrah gitu ya. Tidur bisa bolak-balik? Nggak bisa, begini aja. Lanjut saya tanya ibu-ibu yang pernah hamil. Apakah ada jaminan anak-anak ibu yang dalam kandungan nanti kalau dia lahir, dia besar akan taat 100%? Halo? Ada jaminan nggak? Para orang tua, ada jaminan nggak anak ini akan lahir nanti, wah papa bilang, hei kamu doa, siap papa. Baca Alkitab, oke pak. Kamu pelayanan, siap. Selalu begitu? Enggak saudara. Anak saya aja kadang-kadang, doa dulu, aduh ngantuk pak. Enggak ada jaminan. Nah sekarang pertanyaannya ibu-ibu, enggak ada jaminan 100% betul ya? Kenapa kok mau rela-rela menderita? Kenapa masih mau rela menderita bu punya anak?
Nggak ada jaminan loh. Betul nggak? Apa alasannya? Ibu-ibu, ayo dong jawab yang kencang. Halo, jawab yang kencang supaya anaknya dengar, Bu. Berapa? Karena kasih. Betul gak ibu-ibu? Makanya anak merupakan buah cinta antara suami dan istri. Buah kasih. Saya mau bilang, hei manusia termasuk saya. Kita adalah buah kasihnya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan tahu gak manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Manusia gak taat 100% tahu. Kenapa tetap diciptain? Kasih. Colek kanan kirimu bilang, kamu dikasih Tuhan banget loh. Kita ada karena kasih Tuhan loh. Makanya gini, waktu kita paham ini, maka dia layak gak untuk kita puji? Layak gak untuk kita sembah? Layak. Makanya kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena dia layak, dia berhak. Karena begitu besarnya kasih Tuhan sama kita. Ya hari ini mungkin ada yang merasa, Tuhan saya sendiri, saya gak berharga. Hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan sangat mengasihimu saudara. Rick Warren pernah bilang gini, manusia adalah sasaran dari kasihnya Tuhan. Wow. Saudara ini mau dilimpahkan saudara kasihnya buat saudara. Gitu ya. Makanya manusia saudara diciptakan dengan namanya free will. Kenapa harus ada free will? Supaya hubungan namanya kasih itu relasi saudara. Ya, setiap relasi harus punya namanya free will, kehendak bebas. Karena kalau enggak, hubungannya enggak genuine, enggak murni. Contoh hari ini saudara ya. Kalau hari ini, misalkan cowok di dunia hanya saya satu-satunya. Ya, istri saya, calon istri saya datang kepada saya bilang, Teddy, I love you. Saya bisa bilang gini gak? Gak murni. Kenapa? Karena cuma satu-satunya cowok di dunia ini hanya saya. Bisa bullshit lah, bohong lah. Cuman gua, lu gak ada pilihan, betul gak? Tapi ketika banyak pilihan cowok ganteng yang lebih kaya dari saya, dia tetap bilang gini, Teddy, wow ini saya akan keleper-keleper saudara. Wow ini tuh gitu ya. Betul ya? Kenapa dari semua pilihan dia bilang gini, enggak saya memilih mau tetap mengasihi Teddy. Sama, free will ini memungkinkan kita sama Tuhan hubungannya murni saudara. Artinya di antara pilihan, saya ada pilihan banyak untuk jatuh dalam dosa. Tapi saya memilih untuk tetap mengasihi Tuhan. Murni saudara. Ada bukan robot saudara. Kalau robot di program ya. Istri saya kalau robot di program. Setiap 1 jam sekali bilang I love you. Wah, di jam 9 dia datang. Teddy I love you. Wah, jam 10 datang lagi. Enggak murni saudara. Perlu adanya free will. Di mana ada kehendak bebas kita memilih saudara. Gitu ya. Tapi konsekuensi dari free will ini manusia bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa. Gitu ya. Saya boleh undang 3 anak muda itu 1, 2, 3. Tadi ya. Maju ke depan dong. Yuk. Cowok aja yang cowok. Nah ayo trio Libels. Maju cepat yuk. Waktunya tinggal 23 menit. Yuk. Ayo cepet lari. Udah makan belum nih? Udah, kalau belum saya mau bayarin tadinya. Tapi karena ya sini. Bro sini. Oke, 2 di sini. 1 sini, maaf, sini 1 sini. Oke. Maju dikit. Agak sana dikit. Oke. Pegang, kasih lihat ke jemaat. Pegang, kasih lihat ke jemaat. Hari ini, bro namanya siapa? Chris. Chris hari ini jadi pohon kehidupan dulu ya. Oke, bro namanya siapa? Yohanes. Ini jadi pohon kehidupan, yang ini pohon pengetahuan. Oke, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Bro namanya siapa? Gerald hari ini jadi Adamnya. Iya gitu ya. Betul ya, Adam. Tuhan bilang gini, di antara semua ini nih, hanya 1 yang gak boleh dimakan, pohon apa?
pengetahuan. Saudara, semua boleh. Kira-kira ada berapa ribu pohon? Ribuan lah ya. Hanya satu nggak boleh. Kira-kira peluang manusia Adam jatuh dalam dosa besar atau kecil? Kecil harusnya 1:1000, betul ya? Tapi kok tetap dia jatuh dalam dosa? Kebangetan nggak? Bangetan memang ada. Saudara pakai hati-hati dengan dosa. Hati-hati, jangan bilang dosa kecil doang. No, hati-hati saudara. Kecuali Tuhan bilang begini, dari ribuan nggak boleh, hanya satu yang nggak boleh. Peluang kita jatuh dalam dosa besar, betul ya? Tapi Adam tetap jatuh gak dalam dosa? Jatuh. Kesini Dam. Ya, betul ya? Tapi dalam Alkitab saudara dikatakan dalam ini Kejadian 1 dikatakan begini saudara. Kejadian 2 ya. Jauh. Oke, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Gitu ya. Lalu next slide, Kejadian 3 saudara. Oke. Saya singkat aja ya. Dalam yang ke-22 ayat 22, perhatikan ayat 22 saudara. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan apa? Tangannya dan mengambil bula dari pohon kehidupan, betul ya? Adam disuruh ngapain? Dam, lu udah jatuh dalam dosa, jangan sampai lu makan pohon kehidupan. Sehingga ia hidup untuk seandainya. Kalau manusia yang udah jatuh dalam dosa, dia makan pohon kehidupan, apa yang terjadi? Manusia kekal selama-lamanya, tidak ada lagi yang namanya penebusan. Gitu ya. Manusia udah gak bisa dilebus. Kenapa? Udah kekal. Udah makhluk roh, kekal. Makanya malaikat kenapa gak bisa ditebus saudara? Ini makhluk roh. Gitu ya. Seandainya dia makan, dia kekal. Dia akan mati kekal, binasa kekal, gak bisa lagi ditebus. Luar biasanya. Wah, ini tindakan kasih Tuhan saudara. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada siapa? Kerub yang jagain, betul gak? Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau bilang begini, Adam, sekalipun engkau jatuh dalam dosa, tapi kasihku lebih besar daripada dosa. Amin. Tuhan jagain loh. Tuhan jagain dengan kasih. Adam, jangan. Kenapa? Satu hari nanti aku akan datang ke dunia untuk menebus dosamu. Wow. Kalau saya jadi Tuhan saudara, sama Adam ya. Adam lu memang kebangetan lu Adam. Ya, lu udah dari peluangnya cuma sedikit, lu makan juga, udah lu makan sekalian biar lu mati sekalian. Kalau saya jadi Tuhan saudara. Kebangetan kan soalnya? Kebangetan, lu udah mau mati aja sekalian dah lu. Tapi Tuhan enggak lo saudara. Enggak. Tuhan jagai Adam, jangan dia usir, dijagai dengan kerub. Jangan Adam. Kenapa? Suatu hari nanti, makanya Tuhan janji. Ular dengar, simbolis nih. Nanti nih dari keturunannya Hawa nih, dia akan meremukkan kepalamu. Itu melambangkan janji penebusan kita saudara. Wow. Saya waktu belajarin saya bilang, Tuhan makasih buat kasih-Mu. Amin. Kita sangat dikasih saudara. Boleh tepuk tangan dulu buat mereka bertiga saudara. Thank you. Terima kasih ya. Oke. Next slide. Makanya saya mau bilang our sin was great, but God's love was greater. Kuasa dosa memang besar dampaknya, tapi kasih Tuhan melampaui dosa kita saudara. Hari ini yang mungkin Anda jatuh dalam dosa, yuk buru-buru balik kepada kasih-Nya Tuhan. Next. Kita tahu kasih itu ada agape, philia, storge dan eros. Eros itu kasih apa? Kasih ketertarikan secara fisik. Seperti suami istri. Kasih storge kasih apa? Kasih ikatan darah. Kasih philia adalah kasih apa? Kasih secara komunitas.
Kalau saya kenal, saya satu suku, begitu ya. Kasih persaudaraan, filia. Ya, kalau saya satu suku, gitu ya. Saya sama hobinya, wah filia, kasih persaudaraan. Storge itu kasih ikatan darah. Kalau eros kasih apa? Terikat secara fisik. 3 kasih ini kasih bersyarat. Boleh gak punya? Boleh. Orang tua kan harus mengasihi anaknya, betul ya? Dalam ikatan kul kita ada kasih filia, ada. Tapi dasarnya harus kasih agape. Karena 3 kasih filia, storge dan eros ini bersyarat. Kalau kamu satu suku sama saya, aku mengasihimu. Kalau kamu anakku, ada ikatan darah nih. Dari keturunan keberapa nih? Aku mengasihimu. Kalau kamu cantik, kamu ganteng, aku mengasihimu. Kasih bersyarat. Puji Tuhan ya, Tuhan mengasihi kita bukan secara filia, storge dan eros, tetapi secara agape, tanpa syarat. Arti saudara mau suku apapun, saudara tidak ada ikatan darah gitu ya, dia Yahudi kita Indonesia. Bahkan kita mungkin sudah tua, sudah keriput, Tuhan Yesus bilang begini tetap, aku mengasihi kau semua. Kasih yang gak bersyarat, kasih yang berkorban. Saudara gini, kalau saya punya uang 10.000, lihat pengemis, saya kasih 10.000. Apakah itu kasih agape? Belum. Karena itu belum berkorban, saudara. Kasih agape adalah kasih yang berkorban. Suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami-suami siap berkorban buat istri. Halo, aminnya kok kecil sih. Siap berkorban istrinya, wah tuh Pak. Tapi jangan lupa istri-istri juga harus punya namanya kasih agape. Istri-istri siap berkorban. Gantian suami nyikut istrinya. Anak-anak juga begitu. Karena dasarnya tetap harus agape. Artinya semua harus punya agape. Karena Yesus sudah mengasihi kita duluan. Anak-anak juga mengasihi orang tua. Udah berkorban belum buat orang tua. Jangan hanya menuntut. Amin. Oke. Saudara, agape ini saudara next boleh. Seringkali kita hanya mengatakan bahwa kasih bersyarat, kasih tanpa syarat dan berkorban. Kita lupa kasih agape ini ternyata dia seimbang dengan yang namanya kebenaran. Ya, karena Allah itu benar. Makanya Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran. Ya, makanya kasih Allah ini selalu didasarkan kepada kebenarannya dan kebenarannya selalu diungkapkan dalam kasihnya, saudara. John Stott pernah bilang begini, kasih tanpa kebenaran adalah sentimen yang omong kosong dan kebenaran tanpa kasih adalah hukum yang kejam, saudara. Kasih agape bersifat transformasional. Kenapa? Karena dia ada kebenaran di dalamnya. Sama seperti kasih ayah kepada anak. Bapak-bapak pasti mengasihi anak apa adanya, betul ya? Tapi tentu bapak-bapak tidak akan membiarkan anak kita apa adanya terus. Setuju? Pasti kita sebagai orang tua, anak kita mau kita rindu anak itu bertumbuh. Sama saudara, kalau kasih tanpa kebenaran, Anda akan kompromi saudara dengan dosa. Kalau bapak ibu hanya mengasihi anakmu tanpa mengajarkan kebenaran, anakmu akan tumbuh jadi anak yang manja, betul ya? Tapi kalau kebenaran tanpa kasih, Anda akan kejam mengajar anakmu. Dihukum terus, punishment terus. Keduanya harus seimbang. Amin. Makanya saudara waktu memang Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tapi ingat Tuhan tidak akan membiarkan kita terus apa adanya saudara. Dia nggak kompromi sama dosa. Karena kasih dan kebenarannya itu ibarat satu sisi mata koin. Selalu ada, di mana ada kasihnya Tuhan ada kebenarannya. Di mana ada kebenaran diungkapkan dengan kasihnya saudara. Makanya kasih agape ini bersifat transformasional. Saudara harus bertumbuh dalam kebenaran. Semakin hari yuk, semakin benci dosa tapi semakin cinta sama Tuhan. Mau saudara? Oke, next. Nah kasih agape itu ternyata dinyatakan kasihnya melalui pribadi yang bernama siapa? Yesus. Kita lihat dalam pelayanannya selalu digerakkan oleh apa? Belas kasihan, betul ya?
Tapi ingat ketika ada dosa dia nggak kompromi saudara. Dia bilang, ayo kamu dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat, kasih dan kebenarannya terwujud dalam pribadi yang bernama Yesus. Maka dari itu, kenali pribadinya. Gini, Allah kita Allah yang tidak terbatas. Saudara nggak mungkin kenal Allah yang tidak terbatas kalau Allah itu tidak menyatakan dirinya, saudara. Allah itu harus menyatakan dirinya sehingga dia mau dikenal. Dan Allah menyatakan dirinya melalui pribadi yang bernama Yesus. Contohnya begini. Kalau dulu sebelum Barack Obama jadi presiden saudara. Ada seorang anak kecil kulit hitam dia bilang gini. Mama, papa aku mau jadi presiden dong. Papa mamanya bilang apa? Gak mungkin lu mimpi. Tapi ketika ada sosok Barack Obama yang menyatakan dia bisa jadi presiden. Waktu ada anak kecil yang bilang begini. Mama, papa aku mau jadi presiden. Yes, kamu bisa nak. Saudara tahu bahwa Yesus dia menyatakan dirinya, kasihnya Tuhan dia menyatakan dirinya. Jadi sehingga kita bisa bilang Tuhan saya mau mengalami kasih agape-mu. Yes kita bisa saudara. Karena Tuhan sudah membuktikannya sama kita saudara. Hari ini mau mengalami kasih Tuhan saudara. Amin, dikasih agape saudara. Oke, next. Haleluya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Next slide boleh. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan so SKSD sama Tuhan ya. Tuhan saya udah pelayanan Tuhan. Saya udah berdoa, sudah berperpuluhan. Tapi kehidupan kita di luar sana, kita nggak pernah tinggal dalam kasihnya dan kita tidak pernah menuruti perintahnya. Itu namanya SKSD. So kenal, so deket. Sekarang bilang kanan kirimu bilang, jangan SKSD ya. Jangan so merasa deket. Saudara gini, Yudas nggak deket apa sama Tuhan? Yudas punya guru terbaik. Betul gak? Punya komunitas terbaik. Kenapa toh Yudas masih mengkhianati Yesus saudara? Karena dia gak pernah tinggal dalam kasihnya Tuhan. Makanya jangan so SKSD. Anda harus tinggal dalam kasihnya Tuhan. Ciri-cirinya apa orang yang tinggal dalam kasihnya Tuhan? Anda menuruti perintahnya. Yuk tinggal yuk. Tinggal. Next. Baca sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Kasih bagi sesama Anda haruslah karena limpahan penerimaan kasih Allah bagi Anda. Kasih itu tidak dapat Anda ciptakan sendiri, tetapi harus diterima dari Allah yang adalah kasih. Next. Ada 3 elemen dari kasih. Yang pertama, harus ada yang pemberi tadi ya. Yang kedua, harus ada yang menerima. Yang ketiga, harus ada kasih itu sendiri. Contoh hari ini, kalau Pak Roy nggak punya minum saudara, saya punya, harus punya apanya? Minumnya, betul ya? Saya sebagai pemberi dan Pak Roy sebagai minumnya, saya punya. Begini, makanya Anda nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau Anda nggak punya kasih itu sendiri. Gitu ya, Anda harus punya kasih, makanya kasih Anda kepada orang tua, kepada pasangan, kepada orang lain harus hasil dari limpahan dari Tuhan. Kasih agape itu yang memenuhi kita, kita tinggal dalam kasihnya, kita penuh, kita bagikan kasih itu. Boleh Pak Dwi tolong membantu. Contoh saudara, saya mau nanya dulu, siapa pemberi kasih sejati? Allah, betul ya. Siapa penerima kasih? Manusia kita. Siapa kasih itu sendiri? Allah. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak suruh malaikatnya untuk tebus. Kenapa? Karena Allah adalah kasih, pribadinya itu adalah kasih, makanya dia sendiri yang
turun, dia kasih hidupnya, dia kasih dirinya karena Allah adalah kasih. Dia beri hidupnya saudara. Gitu ya. Nah waktu kita punya kasih itu, kita sebagai pemberi bisa gak? Bisa. Kita kasih ke siapa? Ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ke orang-orang dimulai dari keluarga kita. Betul ya? Tapi kita harus punya kasih itu ibaratnya begini saudara. Ibaratnya saya tinggal dalam kasihnya Tuhan, saya penuh, kasih saya penuh, betul ya? Bangun nih kehidupan saya sehari-hari, ketika saya bangun pagi-pagi, saya mau anterin anak sekolah. Ayo nak sekolah, anak ngamuk-ngamuk, nggak mau sekolah nendang-nendang. Saya mau kasih anak saya atau saya mau benci? Kasih, setuju ya orang tua ya? Kita kasih itu ya ke anak kita ya, ibaratnya ini saya kasih. Oke. Saya kasih ke anak saya udah, saya berangkat ke kantor udah beres anak. Saya ke kantor, saya difitnah sama rekan kerja. Kita kasihi, selesaikan dengan damai atau kita mau benci, kita pegat nanti pulang. Halo? Kasihi gak? Kok berat sih ngomong kasihi, emang berat bu? Kasih gak? Kasih. Masih punya gak kasih itu saya? Masih. Kasih ya? Kasih lagi. Beres. Pulang kantor udah capek kan? Aduh macet. Motor kesenggol, mobil saya kesenggol motor. Udah salah galakan dia gitu ya. Saya mau turun kayak UFC, saya mau berantem. Repot saudara. Nanti difoto sama jemaat, ini Pak Pendeta yang khotbah berantem. Harus diapain? Kasih, selesaikan dengan damai, setuju ya? Kasih. Beres. Saya pulang. Karena udah capek saya mau buru-buru pulang. Saya sepatu, ya udahlah. Wah kemana-mana, tas kemana, jaket kemana. Istri lihat dari jauh. Bos udah pulang ya, enak banget sih lempar-lempar barang. Emangnya gue babu lu apa? Suami-suami, istri begini mau dikasihi gak? Dikasihi kok ngomong istrinya malah yang bilang kasihi. Halo suami. Wah berat pak suami ini berat. Kasihi ya. Kita kasih akhirnya kita selesaikan dengan kasih. Habis. Udah. Makanya Alkitab bilang begini, kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Makanya jangan pernah menyelesaikan masalahmu besok dengan kekuatan hari ini. Enggak bisa. Jangan pernah menyelesaikan masalah yang kemarin dengan kekuatan hari ini gitu, enggak bisa. Kesusahan sehari cukup untuk saya tidur, udah deh Tuhan. Udah selesai semua, saya tidur istirahat. Besok pagi saya enggak punya hubungan intim sama Tuhan. Saya enggak dicas lagi. Apa yang terjadi saudara? Anak saya nangis-nangis saudara, saya pukul. Di kantor ada orang yang fitnah saya apain? Saya berantem, saya di SP saudara. Pulang saudara keserempet lagi, apa yang terjadi? Kayak UFC saudara, difoto lagi kan viral, pendeta berantem. Kenapa? Karena apa yang saya mau kasih, saya kosong. Makanya Alkitab bilang begini, kebanyakan akhir zaman ini, kebanyakan kasih jadi dingin. Kenapa? Udah kosong, dingin. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin ke gereja karena apa? Saya orang Kristen dari lahir. Sebenarnya kasih udah gak menyala-nyala lagi, udah kosong. Ke gereja hanya rutinitas, pelayanan hanya rutinitas. Kenapa? Kasih Bapak Ibu udah jadi dingin. Sebenarnya Bapak Ibu gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Gak pernah tinggal terus dalam kasihnya. Saya percaya saudara, ketika kita tinggal dalam kasihnya Tuhan, kita terus diisi dengan sang sumber kasih. Siapa? Tuhan itu sendiri saudara. Diisi saudara. Ibaratnya saudara, sumber ini seperti sumber air mata air saudara yang gak pernah habis. Gak mungkin saya bawa air terjun ke sini kan. Saya minta tolong beliin ini ya. Diisi terus diisi sampai kapan? Sampai kita penuh lagi saudara. Penuh lagi.
Makanya firman Tuhan dalam kitab Wahyu ditegur jemaat mula-mula ya. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula. Karena kasihmu udah dingin. Kamu lakukan sih, kamu nggak tahan dengan orang yang melakukan kejahatan. Kamu nggak kalau rela menderita, tapi kamu rutinitas. Yo hari ini yuk, ini juga buat saya saudara, kita melayani Tuhan tetap dengan kasih yang menyala-nyala saudara. Firman Tuhan, yuk jangan padamkan api di mezbah itu, biarkan api itu tetap menyala saudara. Saya berdoa saudara, biar GBI LPG menyala. Amin. Menyala dengan kasihnya Tuhan. Tepuk tangan, mau tepuk tangan dong. Yo bilang sama-sama, saya menyala. 1, 2, 3. Yuk hari ini saudara, bangkit berdiri. Hari ini saudara, kalau rasanya saudara kasih saudara. Tuh let's declare and display His love. Because His love for everyone. Yuk tinggal dalam kasihnya. Kalau hari ini ada yang merasa Tuhan saya udah jadi dingin. Minta hari ini Tuhan penuhkan dengan kasihnya yang tanpa syarat itu. Ya. Well kan bantu nyanyi kan? Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Nyatakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan udah dingin. Tuhan, aku kok udah dingin ya Tuhan. Udah gak ada lagi kasih itu Tuhan yang menyala Tuhan. Hari ini yuk angkat tanganmu. Tuhan mau memenuhkan kasihnya. Ya ralalah basyata karalalah. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kalau hari ini mungkin mereka sudah menjadi dingin. Hari ini Tuhan penuhkan kembali dengan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh terus menyala melayani Tuhan. Mereka menyala mengikut Tuhan seumur hidup mereka Tuhan. Ya ralalala basyataka. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya rutinitas. Kasih kami sudah jadi dingin. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan kami juga bersyukur buat kasih-Mu pada kami. Kalau kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar ini menjadi komitmen kami pada siang hari ini. Kami mau nyatakan bahwa dengan segenap hati kami. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku.
hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ditabur siang hari ini Tuhan. Kami pastikan firman itu Tuhan tidak jatuh di dalam hati kami Tuhan yang berbatuan, yang bersemak duri. Tapi kami pastikan Tuhan firman hari ini Tuhan akan jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Biar Tuhan kami bisa aplikasikan firman ini dalam hidup kami, keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia. Kami sekali lagi kami siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Biar persembahan ini ialah Tuhan Yesus bisa harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan diakonia, mari sama-sama kita saksikan info sepekan GBLPG melalui LPG News. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, Amsal 19 ayat 20 dan 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bersama saya Hira, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Saudara, kegiatan doa GBLPG ada menara doa dan ibadah live transformation. Berikut informasinya. Ikuti media sosial kami untuk selalu update kegiatan kami GBLPG. Lalu untuk memberkati saudara, kami memiliki renungan yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara, Bible Study di bulan Februari 2025 diadakan di Sabtu 15 Februari 2025 pukul 7 pagi di tempat ini GBI LPG. Mari belajar dan menjadi berkat. Info Young Disciple of Jesus di bulan Februari ada di Sabtu tanggal 8 dan 22 Februari 2025 pukul 5 sore. Ayo datang dan seru-seruan di ibadah yang keren ini. Untuk info teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah atau juga follow Instagram kami di Young di Jesus. Bagi Anda yang memiliki talenta menyanyi, bahkan bermain musik, lalu sound dan media, ayo bergabung bersama kami. Pakai talenta yang kita punya untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan kami membuka kesempatan melayani untuk Anda yang rindu melayani di LPG Kids, guru sekolah minggu, pemusik, konten kreator, dan pembina GC. Saudara bisa menghubungi Kak Esther. Dan ini dia rekap kegiatan LPG Kids selama tahun 2024. Check this out. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku.
Sekian pengumuman minggu ini. God bless you. Ya, baik saudara. Saudara bisa lihat tadi, memang selama 1 bulan ini kita tampilkan rekap sekolah minggu tadi. Itu kita mau beritahu sama Bapak Ibu Saudara bahwa kita bukan cuma fokus di jemaat yang umum, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara bawa anak-anak saudara ke tempat ini, anak-anak saudara sangat dilayani dengan baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi tidak perlu khawatir, boleh nanti ajak anak-anak saudara, tetangga saudara bisa datang ke tempat ini. Kita sangat fokus dengan anak-anak, karena kami percaya bahwa ke depan generasi ini ketika takut sama Tuhan akan ada kegerakan yang begitu besar atas bangsa ini, saudara. Amin, saudara. Dan izinkan saya untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir, saudara? Jangan malu, saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada 1 orang di tengah, saudara, boleh tepuk tangan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Boleh kanan kiri, boleh dikasih salam. Ibu selamat datang. Kalau tidak ada jemaah bergereja lokal di tempat yang lain, minggu depan kami ajak untuk beribadah kembali datang ke tempat ini. Amin, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Pujilah namamu Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Sukacitanya karena apa ini? Karena Tuhan atau karena libur? Seminggu ini bakalan libur ya, panjang liburnya ya. Saudara kalau yang mau jalan berlibur, tadi apa saudara dikatakan Tuhan tuh gak pernah libur loh. Mengasihi kita, memelihara kita, jagain kita. Mungkin ada yang mau libur, ada mau perjalanan, mau ketemu keluarga. Saudara, tetap ingat ya, Tuhan gak pernah lalai jagain kita. Tuhan gak pernah libur mengasihi saudara. Jadi pada saat saudara besok mungkin sedang berlibur, jalan-jalan, saudara ingatlah kasih Tuhan. Jangan lupa baca firman, jangan lupa doa, nikmati penyertaan Tuhan. Sepanjang Senin, Selasa, Rabu, mungkin ada yang liburnya nambah sampai Kamis, Jumat. Nikmati penyertaan Tuhan, anugerahnya, kasihnya ya saudara ya. Jadi ingat terus ya, tadi firman Tuhan sampaikan kasih Allah. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu ayo kita sama-sama berdoa. Mungkin sudah ada yang sudah jalan liburan juga, kita doakan. Supaya hari-hari kita itu kita ngalamin, kita bisa punya pengalaman pribadi betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami punya kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat kami mungkin sering atau pernah lengah, Engkau gak pernah lengah akan kami. Saat kami mungkin lupa, Engkau gak pernah lupa akan kami. Karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu bukan karena kami hebat. Tapi Tuhan mengasihi kami karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Engkau tidak bisa mengingkari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu lebih besar daripada masa lalu kami.
Kasih-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Kasih-Mu lebih besar daripada setiap kebodohan kami. Kasih Tuhan itu melingkupi hidup kami, baik hari ini, besok, dan seterusnya sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami berdoa buat setiap daripada kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biar kami mengalami perjalanan yang indah bersama Tuhan, bersama kasih Tuhan. Kami akan menemukan kasih Tuhan lebih lagi dalam hidup kami, mengerti, memahami, mengenali Engkau. Kami akan punya pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Setiap suami, istri, anak-anak, orang tua, Tuhan tuntun, Roh Kudus pimpin kami, supaya kasih Allah itu termanifestasi dalam hidup setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pendeta Teddy Buransyah, Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kehidupan keluarganya, berkati pelayanannya, istri anak-anaknya, pakai hidup mereka dan keluarga ini Tuhan, lebih lagi di hadapan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap langkah-langkahnya dan masa depannya, gilang gemilang bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga setiap keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini, suami, istri, anak-anak, orang tua. Biar Engkau buat kami berhasil. Buatlah kami berhasil Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam bisnis kami, sekolah kami, apapun kami lakukan. Tuhan berikan kepada kami tuntunan pimpinan, dan Tuhan menyertai langkah-langkah kami, mengarahkan kami kepada rencana Tuhan yang ajaib. Setiap daripada kami tempat ini memenuhi panggilan ilahi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kalau misalnya ada di antara kami yang akan berlibur, atau ada saudara-saudara kami hari ini tidak hadir juga sudah berlibur, kami berdoa kasih anugerah Tuhan menyertai setiap daripada kami Tuhan. Perjalanan kami, aktivitas kami selama kami berlibur, kami mengalami penyertaan Tuhan, kami mengalami keselamatan daripada Tuhan, kami mengalami berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus gereja-Mu, GBI LPG, Lewi Pondok Gede ini diberkati, supaya kiranya Tuhan, lawatan Tuhan, demonstrasi kuasa Allah, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi revival, kebangkitan ilahi, terjadi penuaian di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan keselamatan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gedung ini, berkati pengelola, berkati daerah ini. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan yang dahsyat di Pondok Gede dan sekitarnya, mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami semua Tuhan akan mengakhiri ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kasih Tuhan tetap menyatukan kami, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah daripada kami Tuhan. Penuhkan kami semua dengan sukacita, dengan damai sejahtera ilahi yang Kau janjikan pada kami Tuhan, hari ini dan hari-hari ke depan. Oleh karena itu angkat kedua tangan kita saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini dan selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat berlibur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan saudara. Jin Jiao Lai Siaso, Jin Jiao, Jin Jiao Lai Siaso, Jin Jiao, Bai It Bai Ji Bai Sa Bai Si Bai Go Bai Na Ki Bai Jin Jiao Lai Siaso, Jin Jiao, Jin Jiao, Jin Jiao Lai Siaso, Jin Jiao, Jin Jiao Lai Siaso, Jin Jiao, Bai It Bai Ji
masuk di